menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Asy-Syidik Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustadz Abi Maki dan Ustadz Asep Anom. Dan kita akan mengangkat satu tema yang insya Allah menjadi nasihat bagi kita bersama. Bagaimanakah kita semestinya kiat muslim dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita sadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah rangkaian ujian demi ujian. Ada yang mengatakan sulit dan ada yang menikmati hingga hikmahnya adalah segala sesuatu pasti dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini dan insya Allah nanti kita siapkan 3 segmentasi untuk memperdalam tema kita dalam tanya jawab yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang disampaikan oleh qari tadi. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan punten, ta'ab. Ta'ab itu lelah, capek. Itu kenyataannya yang Allah gambarkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah keluar daripada lelah. Tidak akan pernah keluar daripada capek. Itulah kenyataan hidup yang ada. Kabad. Bahkan di dalam kenyataan yang ada, Al-Quran pun menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini akan selalu berputar dan tidak akan pernah ada hari yang selalu tetap. Pagi, siang, sore, malam, pagi terus berputar. Dari Senin ke Senin lagi, Ahad ke Ahad lagi, selalu demikian adanya. Dan punten, tidak ada di antara kita yang selalu bahagia. Tidak ada di antara kita yang selalu sedih, tidak ada. Kalau bahagia selama-lamanya itu adalah sorga. Kalau sedih selama-lamanya itu adalah neraka. Tapi kalau di situ bahagia dan sedih itu namanya dunia. Dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang demikian. Punten, yang mendengarkan kajian, yang tidak mendengarkan kajian sama-sama capeknya. Yang kerja capek, yang tidak kerja pun capek. Yang belum nikah capek, yang sudah nikah pun capek. Yang punya anak capek, yang belum punya anak pun capek. Sedikit kita ngobrol, sebentar saja. Ibu punten, waktu anak ibu di perut ibu capek apa enggak? Capek. Setelah itu melahirkan capek enggak? Ngurus anak di perut sama di luar capek enggak? Capek mana, di perut apa di luar? Di luar. Habis itu anak merangkak capek enggak? Habis itu anak jalan capek enggak? Habis itu anak TK capek enggak? Habis itu SD capek enggak? Habis itu SMP capek enggak? SMU capek enggak? Kuliah capek enggak? Setelah kuliah belum dapat jodohnya capek enggak? Dapat jodohnya menikahkan capek enggak? Habis nikah belum punya anak capek enggak? Habis itu punya cucu capek enggak? Khuliqal insana halu'a. Memang itulah kehidupan manusia, capek dan capek. Memang ini. Tapi yang sangat unik kenyataannya, punten, walau bagaimanapun Al-Quran mengatakan dengan tegas, apa kata-katanya? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Capeknya yang kita kerjakan, lelahnya yang kita kerjakan, sakitnya yang kita kerjakan, itu ada manfaat atau tidak? Ada manfaat atau tidak? Kalau capeknya di jalan Allah, ada manfaatnya, jannah bagiannya. Kalau capeknya tidak di jalan Allah, sia-sia. Inilah hasil capek. Punten, bunda, ayahanda datang ke masjid ini, capek. Ada hasilnya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua capek, mencuri capek, bohong capek, jujur capek. Semua capek, tapi hasilnya berbeda. Apakah capeknya itu di jalan Allah atau tidak? Yang unik dan indah kata-katanya kabad. Beberapa mufassirin, ahli tafsir, ada dua terbesar makna kabad ini dari para ulama. Namun kita sampaikan satu, kabad ini ternyata daripada kabad ini artinya hati, jantung. Seakan-akan mengatakan sesungguhnya manusia ini diciptakan yang selalu hatinya selalu bergejolak. Melihat kenaikan ini capek. Nafasnya. Ini naik lagi capek. Ini mahal lagi capek. Dengan mengatakan kenapa? Hati yang membuat capek. Punten, yang membuat capek jasad apa hati sebenarnya? Ibu kalau lagi kerja di rumah karena cinta kepada suami, kepada anak, ridho, hilang capeknya. Kenapa? Hatinya tenang.
hatinya tenang. Maka yang membuat lelah, yang membuat sedih, yang membuat capek, yang membuat tenang itu adalah hati. Hati, ini dia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata kenyataan yang terindah yang harus kita pahami. Hidup dimanapun, lihat hadis Rasulullah sangat indah sekali. Kalimatnya apa? Masya Allah. Kalimat kullun nas yaghdu. Yaghdu itu artinya keluar. Pagi hari keluar. Mau kemana? Kau mau kemana? Kerja apa? Kerja apa? Capek. Tapi ada kata-kata. Faminhum mubiquha. Wa minhum mu'tiquha. Wa minhum mubiquha. Ada yang capeknya, lelahnya, sakitnya menjauhkan diri dari neraka. Ataupun yang capeknya, lelahnya malah mendekatkan diri dari neraka. Na'udzubillah. Mu'tiquha membebaskan dari api neraka. Mubiquha menjadikan dirinya menjadi ahli neraka. Semuanya. Salat pun capek. Subhanallah. Tidak salat pun capek. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena itulah dunia. Maka wajar. Wajar kata-kata yang terindah disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Kalimatnya yang sangat indah. Anda akan terus capek. Anda terus lelah. Selagi Anda masih belum ke sorga. Tapi apabila kaki kita sudah nempel satu saja ke sorga. Masya Allah. Arihta qalbaka wa jasadak. Maka hatimu tenang dan jasadmu tenang. Kalau sudah di sorga, selama belum masuk sorga, capek. Dunia capek. Mahsyar capek. Ya hisab capek. Mizan capek. Sirat juga capek. Kantorah pun capek. Semua lelah, capek dan capek dan capek. Sekarang punten. Inilah kehidupan dunia yang harus kita alami. Dan inilah dunia yang benar-benar dikatakan bahwa sesungguhnya walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu yang terbaik yang tidak akan menjadikan lelah. Jadi kalau mengatakan kenapa ya lelah banget ya, capek banget. Memang itu dunia. Memang ini kenyataannya dunia. Jadi kalau seandainya tahu oh ternyata akan dihilangkan yang namanya capek dalam hati. Apabila hati mendapatkan ketenangan, kenyamanan, pastikan situasi suasana apapun bisa teratasi dengan ketenangan hati, yakni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Baik, terima kasih Abi. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan kembali gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini adalah rangkaian rasa lelah. Perkaranya adalah lelah yang mengantarkan ke dalam surganya Allah atau justru neraka. Lantas bagaimanakah orang beriman mampu untuk masuk dalam rasa lelah yang hadir setiap saat? Tentunya kita membutuhkan kiat-kiat untuk menghadapi kesulitan hidup yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Azeb Anom selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang kiat muslim dalam menghadapi kesulitan hidup. Tadi sebagai mukadimah Habib telah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Bagaimana kita tidak berkeluh kesah selama ini kita dihadapkan pada kesulitan hidup. Lantas bagaimanakah kiat-kiat kita untuk mampu memanajemen masalah yang kita hadapi. Ustadz Anom akan menjelaskan kepada kita, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muttaqina makhraja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Abi Maki, Ustadz Agung, tak lupa pemirsa TV One dimanapun,
Wabil khusus hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah Masjid As-Siddiq. Bahagia semua? Jag-jag belejag? Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh abi kita, Abi Maki, bahwa hidup di dunia ini pasti akan berjumpa dengan yang namanya kesulitan. Sejalan itu Bruce Lee, seorang aktor laga dari Hong Kong, mengatakan, "Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one." Ngerti? Sama. Janganlah kamu berdoa meminta agar dimudahkan hidup, tapi berdoalah meminta agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan. Apa pemerintah tidak kesulitan? Kesulitan. Dari mana itu mencari subsidi buat BBM? Sementara rakyat juga kesulitan karena dicabutnya subsidi BBM. Sehingga harga pokok jadi melejit. Rakyat semakin sulit. Perekonomian terhimpit. Perusahaan banyak yang pailit. Lama-lama bangsa kita sulit untuk bangkit. Apa ini kesulitan yang menimpa kita bangsa Indonesia ini? Siksa dari Allah kah? Teguran dari Allah kah? Atau ini ujian buat kita? Mudah-mudahan hanya sebagai ujian. Amin. Semoga ya Allah kesulitan yang menimpa kami bangsa Indonesia saat ini ujian dari Engkau ya Allah. Kenapa begitu? Karena yang namanya ujian itu ini untuk orang beriman buat naikin kelas. Mau naik dari SD ke SMP ujian apa tidak? Ujian. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau ujian biasanya disesuaikan dengan kesanggupan kita untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana mungkin soal-soal untuk anak TK yang dikasih soal-soal buat mahasiswa, betul tidak? Kemudian yang ketiga, ujian itu sifatnya sebentar. Cuman seminggu, kalau kuliahnya 1 semester, betul? Kuliah 1 semester, ujiannya lama apa sebentar? Sebentar, insya Allah ini ujian. Tidak akan lama, Indonesia akan kembali bangkit, amin. Tapi tentu ada solusi. Apa yang harus kita lakukan? Betul tidak? Itu pertanyaannya. Apa yang harus kita? Ketika usaha lahiriah tidak bisa membuat kesulitan jadi goyah. Justru malah semakin tambah masalah. Yang pada akhirnya Indonesia bisa pecah. Kalau lahiriah, usaha lahiriah sudah sulit, udah kita pasrah kepada Allah. Sebetulnya Allah sudah memberikan jalan buat kita. Kalau mau keluar dari kesulitan, jadilah orang yang bertakwa. Itu dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan kasih keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Amin. Mau keluar dari kesulitan hidup? Ibu-ibu mau tidak? Bapak-bapak mau? Rakyat Indonesia mau? Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada. Kenapa harus meningkatkan kualitas ketakwaan? Karena takwa itu bertingkat-tingkat. Takwa itu ada 3. Yang pertama rada benar. Yang kedua takwa yang benar. Yang ketiga paling benar. Apal enggak?
Diulang. Takwa itu ada yang pertama. Yang kedua takwa benar. Yang ketiga paling. Yang pertama takwa itu rada benar. Yang bagaimana? Ini tingkatan takwa paling rendah. Orang kalau sudah sanggup menjaga iman, tidak rungkat imannya, hanya diiming-imingi oleh dunia, oleh harta, oleh tahta, oleh jabatan. Dia teguh menjaga keimanannya, itu disebut takwa paling rendah. Walaupun hidupnya masih serba suka ataupun serba kagak. Kan orang ada yang begitu ya, betul? Oh neng hidup mah mending kaya teteh. Emang gimana gitu teh? Saya mah sholat suka, ngaji suka, taklim selingkuh. Nah itu namanya rada bener. Kata si teteh, wah itu mah jelek. Mbak mendingan kayak saya mah serba enggak. Saya mah selingkuh, enggak. Melawan pada suami, enggak. Jelek dengan tetangga, sholat, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua takwa benar. Takwa benar yang kayak bagaimana? Ini yang jelaskan dalam tafsir Jalalain. Al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau orang sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah dia orang yang takwanya benar. Sholat, ya. Ngaji, ya. Sodako, ya. Selingkuh, tidak. Itu namanya takwanya benar. Dan ada tingkatan takwa yang paling tinggi, yaitu takwa yang paling benar, yaitu takwa sebenar-benarnya takwa. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Yang bagaimana yang sebenar-benarnya takwa? Yang bagaimana yang takwanya yang paling benar itu? Yaitu orang yang sanggup menjaga imannya dari kemurtadan. Dia juga sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada. Nah itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mas Agung sudah berdiri, saya harus sudah duduk. Kalau begitu saya duduk lagi Kiai. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi jawaban dari apa yang kita alami bersama ternyata adalah takwa. Karena begitu kita merasa dan sadar bahwa segala sesuatu dari Allah, yakinlah bahwa Allah juga yang akan memberikan jalan keluar. Insya Allah kita tentu saja akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menghadapi atau kiat-kiat menghadapi kesulitan hidup, insya Allah. Jawaban-jawaban dari guru kita ini akan melengkapi pemahaman kita bahwa bisa jadi kesulitan hidup yang kita alami, yang sedang kita jalani adalah cara Allah untuk mematangkan kualitas keimanan dan sekaligus ketauhidan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Heri yang akan dijawab oleh Habib Maki. Silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai yang dirahmati Allah selamanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan di sini dan saya bisa memberikan suatu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili orang-orang Bandung. Pak Kiai, kita berusaha dari remaja sampai sekarang, usahanya cukup dan cukup. Tapi di cukup ini cuman ya kalau bahasa Sundanya tuhya gitu ya, butuh aya. Cuman untuk meningkatkan lebih
menaik lagi, perasaannya itu susah gitu ya. Apalagi dengan kehidupan sekarang, dengan kesulitan yang ada sekarang, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM ini, itu masyarakat merasa gimana gitu, terutama saya pribadi gitu ya. Pedagang, Bapak sebagai pedagang juga? Ya, nah untuk mengadu, kita harus mengadu ke siapa gitu ya. Tapi kita pengen dengan jalan yang lurus, dengan jalan secara islami. Baik. Itu aja. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Maki, cukup jelas pertanyaannya Abi? Insya Allah. Insya Allah ya, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam keadaan situasi yang ada kemungkinan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lihat daripada secara agama yang ada untuk keadaan yang ada. Tadi digambarkan oleh Kiai Asep Anom dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah yakin mutlak. Yang kedua, punten yang harus dipegang baik-baik oleh kita semuanya dalam suasana yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tafaul dan husnudzan. Tafaul itu beroptimis, optimis lalu disertakan dengan husnudzan, itu yang ada. Ini poin pertama. Sampai kalau Rasulullah SAW ketika berkenalan, pasti Rasulullah tanya nama. Lalu ketika namanya tidak bagus, Rasulullah ganti. Kenapa? Karena akan menjatuhkan daripada nama ataupun doa tadi sendiri dalam nama. Siapa namanya? Dengan mengatakan nama saya Hazina. Ganti. Dengan apa? Farihah. Dengan apa? Nama saya Hazina. Hazina itu bersedih. Ganti. Jangan itu. Kenapa? Untuk menumbuhkan tafaul. Kalau semua mengatakan ini kayaknya susah terus ini, kayaknya susah terus, kayaknya susah terus. Seperti itu ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Coba semua tafaul, ia beroptimis dan husnudzan, ini pertama. Kedua, walau bagaimanapun usaha jangan pernah berhenti. Apapun. Ingat ya, kalimat yang diucapkan usaha ini semua pernah mendengar kata-kata man jadda wa jada, sering mendengar. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan memberikannya sesungguh-sungguh apa yang didapatkan, ataupun usaha seperti apa itu yang didapatkan. Jangan pernah menyerah dalam arti kata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Teruskan, jangan pernah menyerah dalam melakukan punten usaha ini. Tetap untuk melakukannya. Kenapa? Subhanallah. Ketika dengan usaha yang dilakukan kalimatnya. Tapi kenapa ya? Saya masih begini, saya masih begini. Punten, kalimat yang indah. Lihat bagaimana seseorang wanita yang anaknya kehausan. Padahal di situ nggak mungkin ada air. Nggak mungkin ada tumbuh-tumbuhan. Tapi optimis lalu husnudzan meminta kepada Allah. Dia lari. Sofa marwah keluar apa? Zam-zam. Mudah-mudahan ada zam-zam yang indah di Indonesia ini. Dengan cara berbagaimana apapun. Kenapa? Lihat kejadian ini. Dengan mengatakan kalau mau nih begitu. Aduh bayi nangis. Aduh di sini nggak ada apa-apa. Air nggak ada. Tandus. Udah diam aja. Nyerah. Tidak. Islam tidak demikian. Dengan menyatakan kata-kata yang indah. Wahai negeri Indonesia. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tetap usaha apapun yang dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Doa, tawakal terus dikerjakan. Dan punten tanpa harus lama-lama juga kita untuk dengan mengatakan sampai kapan. Batasan sabar itu tidak ada. Namun dengan doa yang kuat, husnudzan, tafaul, Allah akan rubah semuanya. Dengan punten kalimat yang indah digambarkannya. Kata-kata yang unik sekali. Nggak usah takut kita ini dengan kelaparan. Karena kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Kita tidak perlu takut dengan siapapun, dengan apapun. Karena kita adalah hamba Allah yang maha gagah. Kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi suasana keadaan apapun. Karena kita adalah hamba Allah yang maha aziz, ghaffar, al-malik, al-qudus, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq. Ini adalah yang harus diterapkan dalam diri kita. Jadi kalau mengatakan apa yang harus dilakukannya ya? Punten, setan ini bukan menjauhkan rizki daripada kita. Tapi setan menghajar apa? Dzon kita untuk selalu berprasangka buruk.
Ibu akan dapat rizki, bukan rizkinya dijauhkan, bukan. Tapi apa? Rizkinya biar tidak dapat, caranya apa? Caranya hajar dengan suudzon, hajar dengan tidak ada optimis, tapi apa? Adanya pesimis. Akhirnya apa? Dia nggak mau bergerak. Dan apa artinya? Dia tidak mau berjalan. Dan apa artinya? Rizkinya hilang. Itu yang harus dilakukan. Ban punten, tetap doa pada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya dengan mengangkat kalimatnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, hadiahkan kepada kami untuk melihat yang hak itu adalah hak, dan kami bisa mengangkat yang hak itu, dan perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, agar kami bisa menjauhkan daripada yang batil ini. Kenapa? Karena seakan-akan apabila keliru yang hak jadi batil, batil akan tetap menjadi hak kelihatannya. Punten, rasa-rasanya akan sulit, kita ini akan keluar daripada kesulitan yang dihadapi oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Habib, kalau kita kaitkan untuk memahami hal yang disebut dengan rizki, seringkali yang suka membuat kita gelisah adalah kok rizki saya seperti ini, hanya seperti ini. Ada di lain sisi Allah memang mencukupkan, di lain sisi Allah melebihkan. Lantas memahami pertanyaan Pak Heri tadi, kita kaitkan dengan bahwa manusia telah ditakar masing-masing rizkinya seperti apa ya? Masya Allah, benar, iya. Manusia ini telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, kita nggak tahu takarannya seperti apa. Kita nggak tahu takarannya, maka takaran ini akan didapatkan oleh kita sesuai dengan usaha kita. Kadang-kadang kan udah ditakar rizki saya seperti ini. Akhirnya ketika kita mengatakan rizki kita sudah ditakar oleh Allah, bukan berarti kita cukup dengan apa yang ada. Kalimat dengan cukup apa yang ada itu artinya adalah tidak mau bekerja lagi. Ketika masih mampu untuk bergerak, bergerak. Kenapa? Yang paling mulia adalah orang yang bergerak mencari nafkah. Tapi lebih mulia lagi mencari nafkahnya itu bukan untuk dirinya tapi untuk berbagi. Itu kenyataan yang sangat luar biasa. Dan hati-hati, ini pun harus disampaikan. Lagi musim seperti ini kadang-kadang orang mendaftar diri untuk menjadi orang yang tidak mampu agar mendapatkan apa? Bantuan. Hati-hati, punten, melalui mimbar damai Indonesiaku, siapa yang merasa dirinya mampu lalu mendaftar mengatakan dirinya tidak mampu, saya meminta begini, yang dia pinta seakan-akan dia sedang meminta punten kerikil api neraka. Rasulullah mengatakan ka'annahum yas'alunal jamarah, dia ini seperti meminta apa? Api neraka. Kenapa? Punten, ada hak yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi jangan pernah merasa mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu. Jika mampu, biarkan orang yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Itu pun penting untuk kita sampaikan. Terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hani yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anom. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dari Majelis Ta'lim Anihayah Bandung. Izin Pak Ustadz mau bertanya. Seperti yang telah Bapak Ustadz sampaikan bahwa dunia adalah tempatnya lelah, capek, dan kesulitan. Nah, ketika kita ingin keluar dari kesulitan, selain rasa sabar, tawakal, juga ketenangan jiwa, tadi Bapak Ustadz bilang juga bahwa kita itu harus meningkatkan ketakwaan. Dan ada yang namanya sebenar-benarnya takwa. Nah, pertanyaan saya, takwa yang seperti apa yang disebut sebenar-benarnya takwa? Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Hani, terima kasih. Kiai Asep, silakan. Takwa yang sebenar-benarnya itu wujudnya seperti apa? Baik, tadi takwa itu ada berapa? 1, takwa rada benar. 2, takwa benar. 3, takwa sebenar-benarnya takwa. Yang bagaimana wujudnya kata Mas Agung? Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu. Kalau takwa yang pertama, takwa yang paling rendah, sanggup menjaga iman dari kemurtadan. Walaupun hidupnya masih serba suka ataupun serba kagak. Itu yang pertama. Yang kedua ada takwa yang benar. Wujudnya seperti apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa yang benar. Takwa itu begitu, tidak dicampur-campur gitu. Kemudian yang ketiga ada takwa sebenar-benarnya takwa. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Modelnya seperti apa, wujudnya seperti apa, takwa sebenar-benarnya takwa itu. Takwa sebenar-benarnya itu di samping sanggup menjaga iman, di samping sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada Allah. Ini yang disebut oleh Nabi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana, Bu? Nabi berisyarat begini. Nah, ini apa ini? Telunjuk ini. Nah, yang ditunjuk oleh Nabi adalah ini hati. Kata Nabi, takwa itu di sini. Allah itu tidak melihat wajah kamu. Allah tidak melihat bodi kamu. Allah tidak melihat rupa kamu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang dilihat oleh Allah itu ini. Lalu yang takwa yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Takwa yang sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbiyil ukhrawiyyi min ahli talqin gitu. Itu beliau mengatakannya begitu. Wajib bagi manusia, kata Tuan Syekh, menghidupkan hati. Menghidupkan hati itu maksudnya bagaimana? Menzikirkan hati. Kalau hati yang tidak berzikir itu hati yang mati. Hati yang berzikir itu hati yang hidup. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wajib bagi manusia menghidupkan hati. Dari mana kita bisa menghidupkan hati kita? Min ahli talqin, kata Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir, dari ahli talqin. Lalu siapa ahli talqin itu? Orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah. Kan Rasulullah dalam kitab berjanji dikatakannya begitu. Rasulullah matanya tertidur tapi hatinya selalu bangun. Kayak kita mah kadang-kadang kebalik. Matanya bangun, hati nama. Nah itu. Makanya hidupkan hati kita yang mati ini. Hidupkan dari siapa? Min ahli talqin. Kalau zaman dulu ahli talqin itu Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulnya tidak ada, siapa ahli talqin di zaman sekarang yang bisa menghidupkan hati kita? Karena kita ditalqin oleh Rasul tidak mungkin, betul tidak? Makanya Rasulullah mempercayai orang setelah beliau wafat, beliau mempercayai orang setelahnya terus sampai akhirnya pada zaman kita ada ahli talqin yang sanadnya terus nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad. Dari beliaulah kita belajar menghidupkan hati agar hati ini hidup, zikir kepada Allah supaya apa? Supaya kita bisa merasakan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa. Jangan salah, meningkatkan kualitas takwa itu adalah salah satu bagian dari usaha kita. Tapi bukan usaha lahiriah itu mah. Itu namanya usaha batiniah. Baik. Ketika pintu bumi sudah sulit untuk diketuk, ketuklah pintu langit. Demikian. Jadi kita membutuhkan mursyid di sini Kiai ya. Nah. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Aliyah. Ibu Aliyah silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia dari Masjid Taklim Al-Muhibbah Asy-Syiddiq Cikeas. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menenangkan hati agar bisa selalu belajar mensyukuri hidup dalam segala hal, terutama dalam kondisi saat ini. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah menenangkan hati. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Habib Maki. Pertanyaan Ibu Alia tadi berkaitan dengan menenangkan hati dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan, Bi. Intinya menenangkan hati. Masya Allah, Masya Allah. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita ini terdiri dari 3 hal yang memang harus dipelihara. Iya, ada akal, ada jasad, dan ada hati. Punten, ini kalimatnya. Maka jasad ini akan lemes, akan loyo, akan sakit ketika tidak dikasih makanannya. Apa? Ya dikasih makan. Makanannya apa? Makanannya ya kita pandai. Nasi kah, tempe, tahu, itu semuanya adalah makanan. Tenang, kuat tubuh ini. 2 akal. Akal ini akan jadi kuat, jadi hebat ketika dikasih makanannya apa? Ilmu. Ilmu. Nah inilah yang ketiga, hati. Hati ini tidak akan pernah menjadi tenang kecuali hati ini dikasih makanannya. Karena hati ini, Masya Allah, punten, hati yang kita miliki datang dari Allah. Berarti yang harus menenangkannya itu adalah ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Memberikan ketenangan saat kita dekat dengan Allah. Sedekat apa kita dengan Allah, setenang itulah hati kita. Sejauh apa kita dengan Allah, itulah kegundahan yang akan dirasakan. Pertama itu, maka punten bahasanya. Dengan matan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pegang baik-baik yang pertama. Yang kedua, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau tadi kutipan dari Ustadz atau Kiai Asep Anom tadi menyatakan, kuliahnya bisa jadi 1 tahun, ujiannya enggak 1 tahun itu. Berarti masih harus mencari daripada kesehatannya, kebahagiaannya, dan itu yang disyukuri. Ulangi lagi, iya. Maka kalimat yang kedua ini selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apapun, situasi apapun, dalam keadaan bahagia ibu bapak bisa mengucapkan alhamdulillah baik. Tapi saat dalam kesulitan ibu bapak mengucapkan alhamdulillah, Masya Allah itu jauh lebih baik. Kenapa? Tolong cek baik-baik. Kenapa kita dalam keadaan sholat punten diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah sampai kalimatnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca apa? Al-Fatihah. Ibu punten, bapak punten. Di ayat keduanya Al-Fatihah yang dibaca itu alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan lagi susah, lagi bahagia, lagi sedih, lagi rumit. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ketika imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa imam tidak pakai alhamdulillah? Lagi sedih saya. Enggak. Lagi sedih bahagia tetap alhamdulillah. Seakan-akan mengatakan memuji Allah dalam suasana situasi apapun. Itu cepat untuk mengeluarkan daripada kegundahan yang ada. Memuji kepada Allah. Bagaimana caranya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Menggambarkan dengan mengatakan hari ini saya kesulitan. Besok kesulitan misalnya. Beberapa yang lalu kesulitan. Tapi kalau dilihat kebahagiaannya lebih banyak. Kenapa yang bahagia dulu-dulu tidak disyukuri sekarang? Cara untuk melepaskan kesulitan, menarik kebahagiaan, syukur. Maka para ulama mengatakan kalimatnya bisyukri punten quyudun ni'mah wa bisyukri suyudun ni'mah wa bisyukri izalatul karb. Kalimatnya. Dengan syukur memburu kenikmatan. Dengan syukur menjaga kenikmatan. Dan dengan syukur menjauhkan daripada kesulitan. Maka punten, tidak pernah ada gambaran yang digambarkan oleh Nabi siapapun kecuali saat apapun selalu bersyukur. Ingat kan ketika Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana ditimpa kesulitan-kesulitan. Tapi tetap kan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka punten yang poin keduanya setelah kita dekat dengan Allah. Yakni adalah dengan kalimat yang tadi berzikir. Yang keduanya punten bersyukur. Yang ketiga terakhirnya, iya punten, agak lebih lepas lagi. Apa? Jauhkan sekecil apapun maksiat. Tidak ada yang membuat manusia sengsara kecuali maksiat. Ingat, kesengsaraan yang didapati imma oleh kita, imma oleh keluarga kita, ataupun negeri kita. Karena ada maksiat ataupun maksiat yang dibiarkan atau maksiat yang didukung. Punten, ini kalimatnya.
Bahkan ada perkataan dulu orang Arab kalimatnya ketika dia ini bawa barang ke Mekah, dibeli sama salah seorang pemuka Mekah, As ibnu Wa'il, begitu ditagih dia nggak mau bayar. Lalu orang itu merasa terzolimi, minta kepada, tolong dong uang saya ada di dia, tolong dong uang saya di dia. Begitu mau nolong, sama siapa uang kamu? Sama fulan. Aduh pejabat Mekah nggak berani, aduh pejabat Mekah nggak berani. Akhirnya nggak berani lagi. Akhirnya marah, siapa ini? Yang namanya pedagang. Dia katakan, ayuhan nas, hai kalian bangsa Arab, kalian tahu aku terzolimi, tapi kalian diam. Lihat kata-katanya, idza sakatum wa antum ma'ahu. Jika kalian diam melihat kemungkaran ini, berarti kalian sama saja. Kalimatnya, seakan-akan melihat kemungkaran, melihat dosa yang ada, dibiarkan. Itu sedang membuka pintu langit dengan berbagai macam kesulitan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Maka minimal, ibda binafsik. Mulailah dari sendiri untuk mengeluarkan daripada kesulitan itu, menjauhkan daripada maksiat. Adam kurang apa enaknya di sorga? Indah kan? Dikeluarkan dari sorga gara-gara apa? Satu maksiat. Satu kesalahan pindah dari sorga. Satu kesalahan dipisahkan dengan Hawa, satu maksiat. Sekarang punten, bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan kalau maksiat ini masih dipelihara dalam diri kita. Ini poin ketiganya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada Bapak Arif yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anom. Silakan Pak Arif. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ke Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, apakah sholat awal waktu dapat menjauhkan dari kesusahan dan kesulitan? Dan gimana kiat-kiatnya supaya diistiqomahkan? Baik, terima kasih Pak Arif. Apakah sholat awal waktu mampu melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup? Silakan Kiai. Apakah sholat awal waktu sanggup melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup? Ketika baginda Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasul, amalan apa yang paling utama dalam hidup ini? Nabi menjawab, ta'jilus shalah fi awwali waktiha. Salatlah pada awal waktunya. Kita sudah mendengarkan uraian tadi dari guru kita Abi Maki. Salah satu yang menyebabkan batin kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu ketika kita benar-benar melaksanakan perintah Allah. Nah Allah dalam urusan sholat sukanya kita melaksanakan di awal apa di akhir? Sholat itu lebih baik di awal apa di akhir? Kalau kita kebanyakannya di awal apa di akhir? Ngaku itu langsung. Masalahnya. Konsepnya sudah jelas. Kalau mau mendapat kebahagiaan, kalau mau mendapat kesenangan, kalau mau mendapat kenyamanan, kenikmatan, ketenangan, maka kerjakan perintah Allah dengan baik. Allah suka kita itu sholatnya di awal. Tidak ada alasan kita untuk tidak sholat di awal waktu. Ustadz, kan saya dalam perjalanan, kan bisa sholat dalam perjalanan? Sholat di atas kendaraan bisa tidak? Bisa. Kita bisa menggunakan fasilitas Allah itu jamak kosor, bisa juga sholat di kendaraan. Menghadap kiblatnya kemana? Kemana arah kendaraan? Tidak usah muter kita sholat. Rukunya bagaimana? Sedikit saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Sujudnya lebih bawah lagi segini. Allah gitu cukup. Tidak usah kita turun ke bawah. Nanti menggelinding kita ke atas. Begitu mudahnya kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah kepada. Tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda waktu. Makanya sebelum naik kendaraan, sebelum naik motor, Ustadz sholat naik motor gimana? Bisa begini, nggak usah lepas tangan. Kita naik motor begini, ruku, Allah Akbar, Sami Allah. Kok tangannya nggak gerak? Nggak apa-apa, tangan mah sunat. Gerakan tangan itu
Sunat. Ngangkat tangan ketika sholat, ketika takbir, itu namanya Kalau kesulitan kita ngangkat tangan, tidak usah diangkat. Kalau kita sholat diangkat lalu mati. Tidak usah memaksakan kita. Bukan shoemaker kita ini. Gampang. Tidak ada alasan kita untuk sholat menunda-nunda. Sebelum kita naik kendaraan, wudhu dulu. Ustadz kan saya kan naik kendaraan umum. Di bis, di kereta. Mau bagaimana saya bisa, kan suka ada batalnya. Memang sebelum naik kendaraan saya punya wudhu. Ketika berada di atas kendaraan batal saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya bersih kalau batal. Sebab kalau sholat tanpa bersih tidak sah. Lalu bagaimana? Bisa kita wudhu dengan menggunakan air yang minimalis. 1 botol ini kita bisa menggunakan untuk berwudhu cuman segini. Bisa kita pakai set. Yang minimalis yang wajibnya saja. Muka, tangan, kepala sedikit, kemudian kaki, selesai. Tidak ada alasan untuk tidak sholat di awal waktu. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dari Majelis Taklim Muslimah Cikeas. Ingin menanyakan Pak Ustadz, Pak Abi. Saya kan juga sekarang ini ada kesulitan dalam menjual rumah, menjual apartemen juga sulit banget. Saya harus gimana lagi ya. Tapi alhamdulillah ya dengan sekarang saya ini bekerja juga sekarang juga juga banyak kesulitan dalam perekonomian. Jadi saya tuh minta doanya buat ketenangan diri saya juga untuk keluarga saya. Terutama anak-anak saya kan sekarang lagi masa kuliah ini bayar banyak lah ya kesulitannya. Tapi saya tidak pernah cerita dengan siapapun. Alhamdulillah rezeki selalu ada. Apakah saya sholat malam itu terus menerus saya minta sama Allah. Semoga dibukakan pintu hati saya juga biar tenang terus dalam menghadapi apapun. Baik. Ada doa khusus gak Pak Abi, Ustadz? Mudah-mudahan semuanya aku bisa jalani dengan ketenangan dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa khusus untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Abi dari Ibu Farida. Adakah doa khusus yang kita lantunkan ketika menghadapi ujian hidup? Abi. Masya Allah, jazakillah khair. Iya, mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semakin bisa melepaskan daripada kesulitan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ada 2 yang mungkin semuanya bisa dikerjakan. Yang pertama ini dalam Al-Quranul Karim ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kalimat ini Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan, kegundahan bagi mereka yang ada di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ingin melepaskan daripada kesulitan yang ada, pelajari dan cintai Rasulullah. Buktikan dengan memperbanyak sholawat. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak memberikan azab, kesulitan, kesengsaraan, kegundahan selagi di hatinya masih ada cinta kepada Rasulullah. Berarti yang pertama mudah sholawat bunda, ayahanda. Yang kedua lihatkan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah pun tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada orang yang pasti saja banyak beristighfar. Jadi poin pertama yang paling mudah untuk dikerjakan oleh kita, bagaimana caranya melepaskan daripada kesulitan yang ada? Sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar, sholawat dan istighfar. Itu semuanya akan mendapatkan keajaiban, keindahan yang luar biasa. Ini pertama. Yang kedua yang diajarkan langsung doanya oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat. Yang sangat luar biasa. Duduk sahabat, kenapa kamu bingung? Aku ini sedang dililit hutang ya Rasulullah. Apakah ada doa yang baik untuk saya lantunkan? Dikasih.
Catat baik-baik dan bisa nanti lihat doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga sahabat ini berdoa terus. Meminta kepada Allah dengan doa-doa itu. Masya Allah, tabarakallah. Allah mudahkan daripada kesulitan yang ada. Nomor 3-nya, punten. Ini berkeyakinan dengan hati. Jangan sampai sholawat iya, istighfar iya, doa iya, tapi tidak diperbaiki hatinya. Satu, dalam hati mengatakan hanya Allah yang dapat membereskan masalah ini. Di samping usaha tadi. Yang kedua, yakin saya minta kepada Allah, yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini terpenting juga di dalam doa. Doa dalam hati, ya Allah saya doa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, doanya pasti dikabulkan. Kenapa? Karena Allah yang dapat mengabulkan dan hanya Allah yang dapat mengabulkan. Jadi ini perbaiki juga hatinya yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Kiai Asep, sayang sekali waktu kita memang sangat singkat, tapi mungkin bisa ditambahkan. Ketika kita memaksimalkan otak kita, akal kita, seringkali kita putus asa. Di lain sisi Allah menegaskan bahwa rezeki itu diberikan dari jalan yang tidak kita kira. Dari mana? Nah, ini bagaimana kita bisa memadukan antara keduanya nih, Kiai? Itu tadi kelanjutan dari At-Tolak ayat 2 itu. Di ayat 3-nya wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, satu, akan dikasih jalan keluar dari kesulitan hidup. Yang kedua, akan dikasih rezeki dari tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Ketika otak sudah mentok tapi pertolongan Allah datang, itulah rezeki yang tidak diduga-duga. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Jangan hanya stuck di satu kedudukan. Naik terus. Kita sekarang bisa ngukur takwa kita ada di mana. Oh, di sini berarti harus naik. Sekarang di mana? Oh, berarti harus naik. Bagaimana caranya tuh? Nah, itu tadi. Demikian. Baik, terima kasih Kiai Asep Anom Abi Maki yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Memang benar kita yakini bahwa sesungguhnya hidup ini adalah dihadapkan pada banyak permasalahan-permasalahan. Hidup ini adalah rangkaian kesulitan yang tentu saja melelahkan. Tapi mudah-mudahan kita tidak pernah lelah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan keluar. Bukan seperti yang sesuai dengan akal kita, tetapi sesuai dengan apa yang Allah rencanakan untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 18 September kami akan menghadirkan Ustadz Said Kutub dan Ustadz Amir Faisal. Agung Gizul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu hanya datang darimu. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan ini hanya datang darimu. Ya Allah, mudahkanlah dari semua urusan kami dan bahagiakanlah kami semuanya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, cintailah kami dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintaimu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang dapat mencintai amalan-amalan yang membuat engkau jatuh cinta kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.